Seorang pria veteran perang terpaksa menahan sandera di dalam sebuah bank karena haknya dicuri oleh sistem di negaranya sendiri. Dia pun memperjuangkan ketidakadilannya ini karena udah direndahkan dan dipermalukan di depan banyak orang hanya karena dia menuntut haknya. Film yang akan saya ceritakan kali ini adalah sebuah kisah nyata. Kisah nyata yang benar-benar terjadi di Amerika di tahun 2017 yang diceritakan dalam film berjudul Breaking. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua, dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang pria bernama Brian Brown Isley. Dia adalah seorang kulit hitam, veteran perang yang sekarang lagi nggak bekerja. Dia punya satu anak namanya Kaya yang tinggal bersama mantan istrinya yang bernama Cassandra. Sedangkan Brian saat ini tinggal di sebuah motel. Sebagai mantan tentara yang mengalami disabilitas sepulang berperang, dia mendapatkan tunjangan dari negara. Namun pada bulan itu, tunjangannya nggak keluar. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke kantor Veteran Affairs atau VA untuk meminta penjelasan kenapa uangnya nggak ada. Kata petugas di sana, uang itu dialihkan untuk menutup defisit kuliahnya Brian di kampusnya yang lama. Padahal Brian udah lama keluar. Sebenarnya masalah ini udah Brian jelaskan lewat nomor pengaduan di VA dan juga menjelaskan kepada pihak kampusnya. Brian gak ada tunggakan apa-apa. Sebelumnya Brian punya 2 pekerjaan, tapi dia di PHK karena kondisi disabilitasnya. Sehingga hidupnya saat ini benar-benar bergantung pada uang tunjangan yang dikeluarkan oleh Veteran Affairs. Kalau uang ini nggak ada, besok dia akan menjadi gelandangan. Mendengarkan hal itu, petugas ini bukannya membantu menyelesaikan masalahnya, dia malah memberikan Brian brosur tentang program pemerintah untuk homeless dan menyuruh Brian mengantri di luar. Brian yang mendapatkan kabar bahwa uang tunjangan yang nggak ada tetap meminta penjelasan sampai-sampai dia direndahkan di sana, diborgol oleh petugas keamanan dan diusir keluar. Merasa uangnya udah dicuri oleh negara, Brian memutuskan sesuatu yang nekat. Jadi ketika di motel, dia merakit sebuah alat yang mirip dengan bom dan memasukkannya ke dalam tas. Pagi-pagi sekali, dia turun dari motel, pergi ke pusat kota dan menuju ke sebuah bank bernama Wells Fargo. Brian masuk ke sana, kemudian menulis di slip penarikan dan mengantri pada teller untuk mengambil uangnya yang tersisa sebesar $25. Ketika itu teller yang bernama Rosa Diaz memproses penarikan dana Brian. Setelahnya, Brian memberikan selembar kertas yang bertuliskan bahwa dia punya bom. Melihat pesan itu, Rosa pun panik. Gak ada ancaman apapun dari Brian. Dengan sopannya, Brian ingin Rosa menelpon 911. Manajer bank yang bernama Estelle pun menyadari kode pandangan yang dilayangkan oleh Rosa. Jadi dia sebisa mungkin menyuruh para nasabah dan karyawannya untuk keluar secara diam-diam selagi Brian sibuk dengan Rosa. Brian kemudian sadar bahwa Estelle udah tahu bahwa ada yang gak beres. Jadi Brian pun kemudian bertanya siapa yang bertanggung jawab di bank itu. Estelle pun memasang badannya karena dia adalah manajer kepala. Kemudian Brian menyuruh Estelle untuk mengeluarkan seluruh orang yang masih tersisa di dalam dan menyuruh Estelle mengunci pintunya sehingga meninggalkan Rosa dan Estelle saja. Ketika 911 Rosa tersambung, Brian langsung mengambil alih. Brian langsung memberitahu bahwa dia membawa bom dan bisa membunuh semua orang yang ada di bank jika keinginannya nggak dipenuhi. Brian mengatakan bahwa tunjangan disabilitasnya dicuri oleh VA dan dia ingin uangnya kembali. Brian lagi-lagi menunjukkan sikap baiknya pada Rosa dan Estelle dan meyakinkan mereka bahwa Brian gak ada niatan jahat. Ketika petugas 911 menanyakan Brian mengenakan baju apa, Brian langsung curiga bahwa mereka akan membunuhnya dengan penembak jitu. What kind of clothing are you wearing? Why did you just ask me that question? You got the sniper on me? Brian pun langsung memutuskan jaringan CCTV dan menutup tirai jendela karena dia nggak memperhitungkan ada sniper yang akan menembaknya dari luar. Brian mau Estelle menghubungi semua orang. Dia mau semua orang hadir di sana dan membuktikan bahwa dia nggak main-main saat ini. I need the fire trucks. I need the news cameras. I need the X-Men. Brian cemas karena belum juga dia memberitahu keinginannya, sniper udah mau membunuhnya.
Brian juga menyuruh Rosa untuk menghubungi stasiun berita. Dia ingin semua berita meliput aksinya supaya pesannya tersampaikan, supaya seluruh dunia tahu ketidakadilan yang dia alami. Brian menyuruh Estelle dan Rosa mematikan lampu dan juga menutup tirai. Setelahnya, dia meminta maaf pada mereka berdua karena udah berteriak dan menakuti mereka. Brian saat itu masih menunggu negosiatornya dan pihak 911 mengatakan petugas sedang dalam perjalanan ke sana. Sambil menunggu, Brian mencoba menelpon Cassandra, mantan istrinya, namun gak tersambung. Di saat yang sama ada telepon masuk dari nasabah yang mencari petugas bank. Lucunya, Brian malah melayaninya, bahkan mencatat pesan dari nasabah itu. Melihat ulah Brian, Rosa pun agak heran dan tersenyum dikit. Petugas polisi pun mulai datang dan mengintip-ngintip ke dalam. Brian lalu menyuruh Rosa bersembunyi. Dikala itu Rosa menanyakan berapa uang yang diperlukan oleh Brian. Tapi Brian menolak karena dia nggak mau uang dari bank tersebut. Dia hanya ingin uang cash dari orang-orang yang mencuri darinya. Tiba-tiba suara gedoran keras seperti tembakan pun terdengar dari seorang nasabah yang belum tahu kejadian. Brian sempat ingin melindungi Rosa dan setelahnya dia meminta maaf karena udah menyentuh Rosa. Brian kembali berbicara dengan petugas 911 dan meminta negosiatornya. Karena kelamaan, Brian pun mengeluarkan alat yang dia buat yang kelihatan seperti detonator bom, membuktikan kalau dia nggak main-main dan membutuhkan negosiatornya saat itu juga. Aksi barusan membuat Rosa dan Estelle ketakutan setengah mati. Setelah itu seperti biasa Brian meminta maaf pada mereka berdua, bahkan mengizinkan Estelle menggunakan toilet. Ketika di toilet, Estelle berusaha bersikap tenang dan mengirim pesan pada Estelle untuk merencanakan kabur begitu ada kesempatan. Brian pun akhirnya berbicara pada Mayor Riddick sebagai negosiatornya. Brian menceritakan bahwa orang-orang di VA udah membuatnya melarat dan kehilangan tempat tinggal. Brian mengancam akan meledakkan tempat itu juga jika permintaannya nggak dipenuhi. Di pagi itu, akhirnya Brian berhasil tersambung dengan Cassandra. Dia mengabari kalau dia lagi di tengah-tengah sesuatu dan yakin perbuatannya adalah benar. Brian pun mengatakan bahwa dia tengah berada di bank dan menyandera beberapa orang. Jadi dia ingin Cassandra membiarkannya untuk berbicara pada anak perempuan mereka. Brian pun berbicara pada Kayah. Dia mengatakan bahwa betapa dia mencintai anaknya itu. Ketika Brian selesai menelpon keluarganya, di saat dia lengah, Estelle mencoba untuk menggunakan kesempatan yang sebentar itu untuk membuka kembali pintu depan. Melihat Rosa yang ketakutan, Brian pun mengatakan bahwa Rosa nggak perlu takut karena jika hari ini dia harus mati, maka Brian memastikan dia akan mati sendirian. Sambil menunggu polisi, Estelle mencoba berbicara pada Brian. Bagaimana dia mengerti orang-orang seperti Brian, veteran perang yang dibiarkan jadi gelandangan dan gak diurus sama negara. Estelle membujuk Brian untuk membiarkan mereka keluar karena mereka juga punya keluarga di rumah seperti Brian. Tapi Brian langsung bertanya pada Estelle dan Estelle gak bisa menjawabnya. Jika mereka dibiarkan keluar, adakah jaminan bahwa Brian gak akan dibunuh? Menjelang siang, barulah para polisi, sheriff, dan FBI datang ke dekat lokasi perampokan. Tapi Brian masih belum sadar karena memang lokasi tersebut agak jauh dari bank. Brian memutuskan untuk menelpon stasiun TV WSB dan berbicara pada reporter bernama Lisa Larson. Ketika mendengarkan kabar bahwa yang menelponnya adalah seorang perampok bank, Lisa pun langsung memanggil timnya dan langsung melakukan liputan dadakan di meja kerjanya. Lisa mencoba menanyakan alasan Brian, keinginannya, dan juga terkait level ledakan dari bom yang Brian bawa. Brian mengatakan dia membawa bom C4 yang bisa meledakkan satu ruangan. Brian menceritakan bahwa dia bukan pencuri. Dia adalah veteran perang yang ditugaskan 2 kali di perang Irak dan diberhentikan secara terhormat. Masalahnya cuma ada di kantor Veteran Affairs yang nggak membayar uang tunjangannya, itu saja. Lisa mencoba mendengarkan dan merekam cerita dari Brian karena memang itu yang diperlukan oleh Brian, supaya orang lain tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Namun Lisa nggak menyiarkan pembicaraan mereka karena Lisa tahu Brian punya anak. Lisa nggak mau anaknya dan juga anak Brian melihat di TV Brian meledakkan sebuah bank. Mendengarkan hal itu, Brian pun mengerti. Lisa bisa dibilang menjadi pendengar yang baik untuk Brian saat itu. Sementara itu, pembicaraan Brian dan juga Lisa juga didengarkan oleh Mayor Riddick dan juga Sersan Ellie Bernard di tenda polisi. Sersan Bernard yang mendengarkan cerita Brian di telepon pun langsung merasa bahwa dia tahu gimana cara bernegosiasi dengan Brian. Pertama-tama Sersan Bernard menyuruh reporter TV WSB untuk memberitahu Lisa menghentikan pembicaraan di telepon.
Kemudian Sersan Bernard protes pada Mayor Riddick karena membiarkan para wartawan memfilmkan kejadian ini, padahal nggak ada satupun dari mereka yang berbicara pada Brian. Sersan Bernard mengatakan bahwa Brian harus ditangani oleh seseorang yang terlatih di bidang ini untuk berbicara pada Brian. Akhirnya Sersan Bernard diizinkan untuk itu. Bernard pun mencoba untuk pergi ke sisi lain dari bank, mencoba mencari tempat yang tenang. Sementara itu, Brian marah pada Lisa karena dirinya nggak juga ditayangkan di TV. Brian sampai mengancam dengan menghidupkan detonatornya. I don't need your undivided attention. I need the attention of the VA. Mendengarkan Brian marah-marah, Lisa pun mencoba menenangkan dengan memberikan informasi terkini bahwa akan ada negosiator yang akan tersambung dengan Brian sekarang. Brian pun mencoba tenang, dan lagi-lagi dia meminta maaf pada Estelle dan Rosa. Sementara itu, FBI mencoba mencari tahu tentang Brian dengan mendobrak motel tempat dia menginap. Tapi FBI nggak mendapatkan apa-apa di sana. Stasiun TV pun udah mulai gencar meliput berita ini hingga beritanya viral. Foto Brian sebagai pelaku pun diperlihatkan di TV sehingga Cassandra percaya bahwa apa yang diomongkan Brian adalah benar. Kayah anaknya juga melihat wajah ayahnya di TV, bahkan petugas VA yang menghadapi Brian juga terkejut melihat berita tersebut. Brian pun akhirnya berbicara pada Sersan Bernard di telepon yang tersambung di telepon lain, sehingga baik Estelle ataupun Rosa bisa mendengarkan percakapan itu. Sersan Bernard mengiring percakapan dengan bagus. Permintaan Brian masih sama, yaitu supaya VA membayar uangnya dan memperbaiki sistemnya. Itu saja. Brian yakin bahwa dia akan mati hari itu, tapi Bernard mengatakan bahwa udah tanggung jawabnya memastikan bahwa Brian harus tetap hidup. Brian menyampaikan seandainya dia mati, dia hanya ingin orang-orang tahu apa yang dilakukan VA padanya dan bisa jadi juga terjadi ke veteran perang yang lain. Bernard pun bertanya berapa hutang VA padanya. Brian menjawab $892, gak sampai $1.000. Mendengarkan jumlah itu, baik Sersan Bernard, Rosa dan juga Estelle sampai mengusap dada mereka. Sersan Bernard tahu gimana putus asanya Brian hingga melakukan hal yang senekat ini. Brian gak terima diperlakukan gak adil dan Brian hanya ingin menuntut haknya. Sersan Bernard membuat penawaran bahwa setelah ini dia akan menelpon Cassandra. Tapi setelahnya dia meminta Brian melepaskan satu sandera. Brian pun setuju. Cassandra pun ditelepon, bahkan dia melakukan video call dengan Bernard. Cassandra mengatakan bahwa Brian adalah orang yang baik, gak pernah menyakiti dirinya apalagi putrinya. Bernard juga menyampaikan bahwa akan ada FBI yang datang ke rumahnya untuk menjalankan prosedur. Sementara di sisi lain bangunan bank, sniper bersiap-siap di posisinya untuk berjaga-jaga. Setelah mengabari bahwa Cassandra udah dihubungi, Brian tetap gak mau melepaskan satu sandera dan mengatakan dia akan melakukannya jika uang itu udah masuk ke rekeningnya. Brian kemudian mencoba menghubungi Cassandra, tapi sayang anggota FBI yang ada di rumahnya melarang Cassandra menjawab telepon itu. Karena Brian gak mau mengeluarkan sandera, Sersan Bernard pun mencoba berbicara pada Estelle, si manajer. Estelle heran, gimana bisa butuh waktu yang lama untuk memasukkan uang yang sedikit itu ke rekeningnya Brian. Apakah sesulit itu birokrasi yang ada di VA? Bernard kemudian menyuruh Estelle untuk tenang. Setelahnya, Sersan Bernard menawarkan sesuatu pada Brian untuk ditukar dengan sandera. Brian pun kemudian meminta sebungkus rokok pada Sersan Bernard. Estelle mengatakan pada Brian bahwa dia yakin VA gak akan memperbaiki hal ini. Jadi Estelle menawari uangnya pada Brian. Pada akhirnya, uang tetaplah uang, sama saja, kata Estelle. Tapi Brian tetap menolak. Bukan itu yang dia mau. Brian tetap mau VA bertanggung jawab atas uangnya tersebut. Estelle cuma mau Brian hidup dan mereka semua bisa pulang ke rumah masing-masing, tapi tetap aja Brian menolak. Brian cuma ingin diisikan pulsa aja karena dia mau menelpon putrinya. Sersan Bernard tiba-tiba menelpon kembali. Dia mengatakan bahwa Brian ada di CNN, bahwa orang-orang kini mendengarkan ceritanya Brian, bahwa orang-orang yakin VA memang bermasalah. Itu buktinya, apa yang kau perjuangkan berarti dan kau berhasil, kata Bernard. Masalahnya Brian gak tahu itu benar atau tidak. Tapi dia berterima kasih pada Bernard karena udah memberitahunya. Sementara itu di tempat lain, Lisa menemui petugas VA yang kemarin melayani Brian. Petugas itu memberikan berkas pada Lisa bahwa Brian cuma jadi korban scam dari kampusnya. Dikatakan Brian punya hutang uang kuliah, padahal faktanya tidak begitu.
Ketika mahasiswa memutuskan untuk keluar, pihak kampus akan memberitahu VA bahwa mahasiswa itu gagal bayar uang kuliah, sehingga VA akan mengambil uang mereka, baik itu pensiun, tunjangan, atau apapun itu yang bisa mereka dapatkan. Tapi jadi pertanyaan besar buat Lisa, kenapa VA nggak berusaha memperbaiki kesalahan ini? Sementara itu, Sersan Bernard memerintahkan anggotanya untuk bersiap-siap pelepasan Sandra karena dia udah membelikan rokok pesanan Brian. Tapi di bank, baik Rosa ataupun Estelle nggak ada yang mau meninggalkan satu sama lain. Brian pun memilih Estelle untuk tetap tinggal di dalam. Sedangkan Rosa akan keluar setelah memasukkan rokoknya ke dalam. Sambil menunggu, Brian pun pamit ke toilet. Di sana Brian mencoba menelpon Kayah. Brian mengabari kalau dia baik-baik aja, padahal sebenarnya Brian tahu kalau dia mungkin akan mati hari itu. Brian meminta Kayah mendoakannya. Dia menjelaskan pada Kayah bahwa dia berjuang untuk kebenaran dan mengingatkan anaknya bahwa kemanapun anaknya itu pergi harus memperlakukan orang lain dengan baik. Sebenarnya ini kesempatan emas untuk Estelle dan Rosa melarikan diri. Estelle lalu mengajak Rosa untuk segera kabur. Estelle bahkan berhasil membuka pintu. Mereka bisa aja lolos saat itu, tapi Rosa nggak bisa bergerak saking takutnya. Dia sampai kencing dalam celana. Setelah Brian kembali dari toilet, dari hati yang terdalam, dia meminta maaf pada Rosa dan Estelle karena udah dilibatkan dalam situasi ini. Sementara itu di tenda, Sersan Bernard kembali berdebat dengan Mayor Riddick karena Bernard merasa bahwa tim SWAT terlalu lama bertindak untuk mengatur pelepasan sanderanya. Bernard curiga Riddick punya rencana lain. Jadi Bernard pun memutuskan untuk mendatangi Brian sendirian membawa rokok pesanannya. Tapi nggak disangka, sniper yang mendapatkan vision dari Brian menembak Brian hingga Brian tewas di hari itu. Tim SWAT bergerak ke dalam menyelamatkan Estelle juga Rosa, dan Bernard gagal memenuhi janjinya untuk membiarkan Brian tetap hidup. Kepala polisi mengatakan bahwa itu adalah upaya penyelamatan. Semua wartawan pun bingung siapa yang mengizinkan penyelamatan tersebut, padahal tadinya lagi diusahakan untuk negosiasi damai. Namun kepala polisi memilih no comment dan pergi begitu saja. Petugas FBI yang ada di rumah Cassandra pun langsung cabut begitu mendengar kematian itu tanpa menjelaskan situasi yang sebenarnya pada Cassandra. Petugas itu malah mengatakan mungkin Brian membunuh dirinya sendiri. Setelah situasi clear, robot penjinak bom pun dimasukkan untuk mengambil ransel milik Brian. Bekas darah pun tercetak jelas di lantai menandakan Brian udah tewas tertembak. Setelahnya dikabarkan bahwa gak ada bom apapun yang dibawa Brian. Dia memang masuk ke bank murni tanpa senjata apapun dan cuma menuntut keadilan, bahkan gak ada Sandra yang terancam. Kejadian ini membuat Rosa dan juga Estelle trauma sekaligus sedih dengan apa yang menimpa Brian. Bahkan saking sedihnya, Bernard sampai menjadikan rokok yang dia beli sebagai pengingat bahwa hari itu dia gagal menyelamatkan nyawa seorang veteran perang yang memperjuangkan haknya karena dicuri oleh sistem yang dibuat oleh negara yang dia bela dalam perang. Haknya dicuri karena buruknya birokrasi yang ada di VA. Dan Amerika udah membunuh salah satu veteran perang, pahlawan negaranya tanpa negosiasi damai karena memperjuangkan haknya, yaitu uang $892. Brian tewas tanpa menyakiti satu sandera pun. Brian tewas karena memperjuangkan haknya. Sampai saat ini, keluarga Brian tetap nggak menerima pembayaran dari VA. Cara Brian mungkin memang salah, tapi itu dilakukan karena dia orang kulit hitam, hampir menjadi gelandangan dan juga punya PTSD pasca perang yang gak mendapatkan penanganan yang benar dari negaranya sendiri. Saya akan tutup video ini dengan pesan dari Brian ke anaknya, bahwa kemanapun kita pergi, kita harus memperlakukan orang lain dengan baik. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abi Saputra, to be continue, jangan bosan jadi orang baik.